Sepak bola Asia Tenggara kini tengah berada di titik didih tertingginya. Pekan ini, seluruh pasang mata supporter Garuda tertuju pada satu laga krusial, partai hidup mati Grup A antara timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Singapura. Sebuah laga penentuan yang tidak hanya sekadar memperebutkan 3 angka, tetapi juga menyangkut harga diri, ambisi besar, dan pertaruhan tiket menuju babak semifinal. Kegagalan mendulang poin penuh saat takluk 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari beberapa hari lalu kini memaksa skuad besutan John Hartman untuk terbang ke Stadion Jalan Besar dengan beban mental yang tidak ringan. Di klasemen sementara, timnas Indonesia kini tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Tertinggal di belakang Vietnam dan Singapura yang sama-sama mengemas 7 angka. Artinya tak ada lagi ruang untuk kalkulasi aman. Garuda wajib menang. Hasil seri apalagi kekalahan akan memastikan langkah Rizky Ridho dan kolega terhenti secara prematur di fase grup. Namun misi wajib menang ini sama sekali bukan perkara mudah. Skuad Garuda harus menghadapi tembok kuat dan metamorfosis tajam dari tim tuan rumah di bawah komando pelatih muda bertangan dingin Gavin Lee. Keberhasilan Singapura lolos ke putaran final Piala Asia 2027 bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah dari sistem pembinaan dan organisasi taktik yang tertata sangat rapi. Berdasarkan bedah taktik dan analisis mendalam jelang pertandingan Jumat 7 Agustus 2026 mendatang, ada 3 faktor krusial dari kubu Singapura yang wajib diwaspadai secara ekstra oleh John Hartman jika tidak ingin skenario buruk terulang kembali di rumput sintesis Jalan Besar. Apa saja itu? Mari mengulasnya satu persatu. Faktor pertama yang paling fundamental sekaligus aspek yang paling berpotensi bikin John Hartman pusing 7 keliling adalah disiplin taktik dan pertahanan rapat racikan Gavin Lee. Sepanjang fase grup Piala AFF 2026, lini belakang The Lions tampil luar biasa solid. Dari 3 pertandingan yang telah dilakoni, gawang Singapura tercatat hanya kebobolan 1 gol saja. Sebuah catatan defensif yang memperlihatkan betapa rapatnya organisasi permainan mereka. Gavin Lee, pelatih muda kelahiran 8 September 1990 yang dikenal perfeksionis dan disiplin tinggi, terbukti sangat nyaman menerapkan garis pertahanan rendah atau low block. Ketika diserang, mereka tidak panik. Singapura secara konsisten menumpuk banyak pemain di dalam dan di sekitar kotak penalti sendiri, menutup setiap celah ruang operan dan memaksa lawan untuk melepaskan tembakan spekulatif dari luar area berbahaya. Pendekatan taktik semacam inilah yang sukses meredam pergerakan lini serang tim-tim kuat, termasuk saat mereka berhasil secara mengejutkan menahan imbang raksasa Asia Tenggara yaitu Vietnam dengan skor kacamata 0-0 di Hanoi. Bagi John Hartman, situasi ini menuntut kecerdasan taktik tingkat tinggi. Timnas Indonesia tidak boleh terbawa emosi atau sekadar menyerang secara membabi buta. Mengandalkan umpan silang lambung yang mudah dibaca postur tinggi lini belakang lawan adalah sebuah jalan buntu. Garuda harus tampil jauh lebih sabar dalam mengalirkan sirkulasi bola dari kaki ke kaki, memaksimalkan pergerakan tanpa bola yang dinamis, serta mengandalkan keberanian lini kedua untuk melepaskan tembakan jarak jauh yang akurat guna memecah kebuntuan lini pertahanan rapat tersebut. Jika sirkulasi bola timnas Indonesia lambat dan mudah ditebak, disiplin taktik Gavin Lee akan dengan mudah meredam seluruh gelombang serangan Garuda. Kita beralih ke faktor kedua yang tak kalah krusial. Ancaman nyata dari kualitas individu dan keberadaan banyak pemain kunci di kubu lawan. Singapura bukan sekadar tim yang mengandalkan kolektivitas bertahan, mereka memiliki deretan individu berbahaya yang mampu menjadi pembeda di lapangan dalam sepersekian detik. Mari kita mulai dari lini serang, ada Ilhan Fandi. Penyerang berusia 23 tahun ini telah membuktikan efektivitasnya di depan gawang dengan menyumbangkan 2 gol sepanjang fase grup. Meski kerap dimanfaatkan oleh Gavin Lee sebagai senjata pembeda di babak kedua sebagai super sub, insting gol, penempatan posisi, serta kemampuan duel udara Ilhan sangat mematikan. Dengan postur mencapai 1,83 meter, putra dari legenda hidup Fandi Ahmad ini memberi dimensi serangan udara yang selalu menjadi teror bagi barisan pertahanan lawan. Rizky Ridho dan kolega di lini belakang tidak boleh kehilangan konsentrasi sedetik pun, karena kelengahan kecil dalam mengawal pergerakan Ilhan akan langsung dihukum dengan gol. Terlebih Indonesia wajib menghindari pelanggaran tidak perlu di sekitar kotak penalti agar situasi bola mati tidak menjadi bumerang.
Belum cukup sampai di situ, ancaman dari lini kedua juga datang dari sang motor serangan, Song Wi-yong. Winger berusia 32 tahun asal klub Lion City Sailors ini adalah nyawa permainan The Lions di sisi kiri. Cerdas dalam mengambil keputusan, memiliki tembakan jarak jauh yang sangat keras, serta konsisten menyuplai asis matang. Song adalah tipikal pemain berpengalaman yang tahu persis bagaimana mengatur tempo pertandingan. Dan di jantung pertahanan berdiri sang kapten sekaligus palang pintu senior, yakni Harun Haris. Pemain serba bisa dengan 152 caps bersama tim nasional ini adalah pilar utama yang bertugas memimpin rekan-rekannya meredam agresivitas penyerang Garuda. Pengalaman, agresivitas dalam duel bawah maupun udara, serta visi brilian Harun dalam memutus alur serangan lawan menjadikan lini pertahanan Singapura seperti sebuah benteng karang yang sulit runtuh. Masuk ke faktor ketiga sekaligus elemen penutup yang menjadi senjata paling mematikan dari skuad The Lions, yaitu kepercayaan diri tinggi dan efektivitas transisi cepat. Harus diakui momentum psikologis saat ini berada di pihak tuan rumah. Keberhasilan melaju ke Piala Asia 2027 ditambah status mereka yang belum tersentuh kekalahan sepanjang fase grup Piala AFF 2026 membuat mental bertanding anak asuh Gavin Lee berada di level puncak. Singapura sangat paham bahwa mereka memegang kendali psikologis karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos. Karena itu mereka tidak akan bernafsu mendominasi penguasaan bola. The Lions justru merasa sangat nyaman bermain menunggu, membiarkan timnas Indonesia mendominasi penguasaan bola, lalu melancarkan serangan balik kilat yang mematikan begitu merebut penguasaan bola. Disinilah letak bahaya terbesar bagi skuad Garuda. Karena diwajibkan tampil menyerang untuk mencari kemenangan, lini tengah dan belakang Indonesia dipastikan akan naik cukup tinggi. Jika transisi bertahan kita lambat atau jika sirkulasi bola di lini tengah mengalami turnover yang tidak perlu, kecepatan para pemain sayap Singapura siap menghukum lini belakang yang meninggalkan ruang kosong. Kita tentu tidak boleh lupa bagaimana rapuhnya transisi bertahan Garuda saat dihukum 3 gol tanpa balas oleh Vietnam di Stadion Pakansari. Kesalahan fundamental semacam itu mutlak tidak boleh terulang di Stadion Jalan Besar. John Hartman dituntut untuk meramu taktik yang tidak hanya agresif menyerang, tapi juga memiliki struktur pengamanan area pertahanan yang solid guna meredam potensi serangan balik cepat lawan. Kesimpulannya, pertandingan hari Jumat 7 Agustus 2026 pukul 20 WIB di Stadion Jalan Besar bukan sekadar pertarungan 90 menit di atas rumput sintetis. Ini adalah ujian ketenangan mental, kedisiplinan taktik, dan kematangan strategis antara John Hartman melawan kecerdasan pragmatis seorang Gavin Lee. Disiplin pertahanan rapat, ketajaman individu lini serang, serta bahaya transisi cepat Singapura adalah 3 dinding batu yang harus dipecahkan oleh Garuda jika ingin melanjutkan langkah ke babak semifinal. Lantas mampukah timnas Indonesia keluar dari tekanan berat ini dan membuktikan kapasitasnya sebagai kandidat juara? Mari kita nantikan laga tersebut. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.